Ya, Daud, Nabi Daud umpama. Sebenarnya kan David. Nabi Ibrahim diganti namanya, mereka sebut namanya apa namanya? Abraham kah? Abraham. Kemudian siapa lagi? Nabi Sulaiman. Apa dia bilang namanya itu? Macam-macam ya. Kemudian banyaklah ya. Saya kurang tahu pasti itu apa-apa nama mereka itu. Tuh. Dzulqarnain. Mereka sebut apa namanya? Iskandar ke apa istilahnya itu. Nah, tapi Samuel itu nabi ya. Bukan nama sembarangan. Cuma terus terang kami pribadi belum pernah lagi mendapat orang Islam yang bernama Samuel. Ya. Kalau Daniel ada, Ustaz Daniel itu. La ilaha illallah. Nah, Samuel ini diutus di bangsa Bani Israel ya untuk memimpin Bani Israel dan seorang nabi. Tapi wallahualam apakah juga ada yang berpendapat seorang nabi dan rasul? Seperti yang kita sering katakan di sini berulang kali bahwa para ulama mengatakan jumlah para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 124.000. Jumlahnya 124.000. Dari 124.000 ya disaring menjadi 313 rasul. 313 rasul. Nah, bisa jadi Samuel ini termasuk Yusa bin Nun adalah termasuk daripada Nabi dan Rasul yang berjumlah 313. Termasuk Nabi Khidir ya. Kemudian dari 313 yang wajib kita imani, Nabi dan Rasul itu ada 25 Nabi dan Rasul. Loh, kenapa kita meyakini yang wajib kita imani adalah 25 Rasul? Karena nama Nabi yang 25 itu dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabi Muhammad. Itu adalah nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga mereka derajatnya adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Nah, bisa jadi yang kita bahas tadi Yusa bin Nun, kemudian siapa namanya? Samuel, ya, kemudian Nabi Khidir yang kita sudah sebutkan dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka adalah derajatnya bukan hanya Nabi tapi juga derajatnya Rasul. Karena kalau Rasul sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah, kalau Rasul itu kan mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Sedangkan Nabi adalah Nabi yang adalah seseorang yang diberikan wahyu kepada mereka, tapi Allah tidak mewajibkan untuk mereka, tidak mewajibkan kepada mereka untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat. Ya, kalau ibarat kata zaman sekarang ini wali, ada wali mastur, ada wali masyhur. Kalau wali yang masyhur terkenal, dikenal orang. Ya, dia seorang wali terkenal, kemudian ilmunya banyak, menyampaikan ilmunya, itu masyhur, biasa orang tahu. Tapi terkadang ada wali mastur. Wali mastur ini yang kita bingung. Terkadang cuman potongan seperti orang yang pemungut sampah, orangnya kadang pakaiannya sederhana, bahkan terlihat kayak orang miskin, tapi mereka punya derajat tinggi di sisi Allah. Nah, kenapa? Karena mereka mastur, tertutup. Hanya antara dia dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Bahkan kata ulama, ada seorang wali itu dia nggak tahu bahwa dirinya wali. Ada. Dia nggak tahu bahwa dirinya wali. Nah, setelah meninggal dunia baru orang tahu bahwa dia adalah wali.
Dia tidak tahu dia wali dan orang lain tidak tahu bahwa dia itu wali. Setelah meninggal baru ketahuan bahwa beliau adalah seorang wali besar. Ala kulli hal, nanti kita sebutkan Nabi Samuel ceritanya karena masih ada bersangkut paut dengan Bani Israel ya. Bani Israel sampai nanti kita sambung kepada Talut dan Jalut, kepada Nabi Daud. Nah, di zaman Nabi Daud nanti setelah Samuel kita ke Nabi Daud. Nabi Daud inilah nanti yang diberikan kitab yang disebut namanya kitab Zabur. Nabi Daud ayah daripada Nabi Allah Yusuf. Nah, bagaimana itu? Insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf, mohon ampun. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada cerita Nabi dan Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.